7 tahun lebih saya bertugas sebagai guru di SD Negeri Curug II, salah satu sekolah di daerah 3T atau daerah khusus yang ada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Butuh fisik dan mental yang kuat dalam melewati medan yang sangat berat. Jalanan terjal berbatu pada musim kemarau berubah menjadi becek berlumpur dan sangat licin pada musim penghujan. Motor mogok, ban bocor, dan harus didorong karena jauh dari bengkel, tidak mengurangi semangat saya dalam mencerdaskan anak bangsa. Perjuangan yang saya lalui tidak seberapa dibanding perjuangan murid saya pergi ke sekolah. Mereka berjalan kaki cukup jauh melewati hutan agar bisa datang ke sekolah demi mempertaruhkan masa depan mereka. Hal ini yang membuat saya malu jika saya mengeluh dan asal-asalan dalam menjalankan tugas ini. Pemerataan teknologi dan kebutuhan akan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah-sekolah daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal menjadi isu penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya, Anggo Priyosusanto, guru SD Negeri Curug II, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi yang saya beri nama Pembelajaran PJOK Bercanda di Sekolah 3T, yaitu pembelajaran PJOK berbasis Canva dasar di sekolah terdepan, terluar, dan tertinggal sebagai upaya mendukung implementasi kurikulum merdeka yang sesuai kodrat zaman dan berpihak kepada murid. Berstatus sebagai sekolah di daerah khusus tentu banyak kekurangan, terutama dari bangunan fisik maupun infrastruktur pendukung pendidikan seperti listrik dan jaringan internet. Terlepas dari segala kekurangan, alhamdulillah pada tahun 2022 sekolah saya mendapat bantuan Chromebook. Meskipun pada awalnya pemanfaatannya belum maksimal, namun jelas ini aset yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah saya. Pembelajaran PJOK bercanda atau berbasis Canva dasar yang saya lakukan sebagai upaya memaksimalkan pemanfaatan Chromebook sekaligus memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Pembelajaran tidak hanya fokus melalui aktivitas fisik, tapi juga dipadukan dengan teknologi. Dalam mewujudkan pembelajaran PJOK bercanda di sekolah 3T, selain faktor alam, tentunya ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi, yaitu ketersediaan perangkat IT yang masih terbatas, infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik dan internet yang masih kurang, kondisi murid yang kurang familiar dengan perangkat IT, serta dukungan dari rekan guru yang masih kurang maksimal. Sebagian besar guru di sekolah saya belum cukup mahir dalam penggunaan IT, terutama dalam pemanfaatan Canva for Education. Dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK bercanda, hal yang pertama saya lakukan yaitu saya berdiskusi dengan kepala sekolah maupun dengan rekan guru. Dalam pembelajaran berdiferensiasi berbasis Canva, saya memanfaatkan Canva untuk membuat perencanaan pembelajaran yang menarik, membuat kartu permainan yang digunakan untuk pemanasan,
membuat kuis interaktif, membuat media pembelajaran interaktif, dan membuat LKPD. Pembelajaran PJOK yang sebelumnya terlalu fokus pada aktivitas fisik, kini saya integrasikan dengan aktivitas yang lebih interaktif dengan memanfaatkan teknologi, yaitu Canva for Education. Dengan Canva saya membuat media pembelajaran interaktif yang berisi materi untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap apa yang sedang dipelajari. Selain itu, ada juga latihan soal dan pembahasannya, serta kuis interaktif yang bisa digunakan sebagai asesmen yang menyenangkan dan sesuai kodrat zaman. Badak, coba lihat jangan maju. Badak. Nah, betul, betul kan? Ada peluit, langsung lari ke laptopnya ya, siap. Nanti lanjut orang kedua, langsung disambung begitu seterusnya. Kelihatan nggak? Tuh, silau sedikit ya, nggak apa-apa, ayo. Dibaca dulu, nah. Cepat, bisa nggak langsung klik jawabannya? Ayo, lewati. Nah, bebas melewatinya. Pilih pelan-pelan. Ayo, dibaca dulu. Nah, betul. Ambil hijau. Nah, sudah dihitung belum hasilnya? Sudah. Dapat berapa kelompok 1? Hijau 4, merah 2. Hijau 4, merah 2. Kelompok 2? Hijau 5, merah 1. Kelompok 3? Hijau 3, merah 3. Berarti pemenangnya kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Tepuk tangan kelompok 2. Dalam hal pembelajaran, khususnya pembelajaran PJOK, karena sesuai dengan bidangnya, Pak Anggo ini sangat kreatif ya. Di samping kreatif juga inovatif dalam pembuatan media pembelajaran, khususnya ya sering saya lihat Pak Anggo itu dalam pembelajarannya menggunakan media yang disebut dengan IT, karena kebetulan kami juga ada Chromebook-nya atau laptopnya. Beliau membuat model pembelajarannya itu Canva ya. Bahkan Pak Anggo ini menyebutnya ya pembelajaran bercanda katanya. Nah, pembelajaran bercanda ini artinya pembelajaran berbasis Canva dasar. Nah, ini kreatif juga ini. Sering beliau terapkan di sekolah dengan menggunakan media pembelajaran bercanda, terutama dalam pembelajaran PJOK. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa manfaat Canva itu bukan hanya sebagai media pembelajaran aja, bahkan bisa dipergunakan untuk perencanaan ya, pembuatan modul ajar misalnya, kemudian LKPD, MPI, ya kuis dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan menggunakan media Canva tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Diananda, rekan sejawat Pak Anggo di SDN Curug 2. Sebagai rekan sejawat, saya melihat Pak Anggo sebagai guru yang menyenangkan dan kreatif, mengemas pembelajaran PJOK dengan menarik, tidak hanya fokus pada olahraga aktivitas fisik, tapi juga sering memanfaatkan media IT untuk pembelajaran PJOK. Pak Anggo juga sering berbagi bagaimana memanfaatkan Canva untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna bagi murid. Semoga Pak Anggo bisa terus membagikan ilmunya ke guru-guru yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva. Saya senang belajar olahraga dengan Pak Anggo karena selain belajar olahraga, saya juga sering belajar laptop. Curug 2, yes!